Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wong Solo di Las Palmas. Gimana semua kabar? Dalam keadaan sehat dong, jangan ada dengan suatu apapun. Ini guys, kita bicara lagi, selalu kita bicara dengan ABK. Karena konten kita selalu untuk bisa memperjuangkan hak-hak dari ABK. Kalau kita berbicara dan untuk bisa memberikan tambahan wawasan bagi junior-junior yang belum pernah bekerja dan belum pernah mengenal agen mana yang baik dan agen mana yang tidak bertanggung jawab. Karena sebetulnya di Indonesia itu tidak semua agen jelek, bukan. Hanya sebagian kecil aja yang agen-agen itu yang tidak bertanggung jawab, yang tidak khususnya itu sebetulnya adanya di pesisir, Mas. Ini contoh dari PT Mandiri Tunggal Bahari. Saya sebutkan ini namanya karena mereka bosnya sudah dipenjarakan, sudah berurusan dengan yang berwajib karena nggak tahu dengan pasal apa. Saya belum sebetulnya sudah diberitahu dengan pengacara ABK kita yang sedang mengurus semua ABK yang punya masalah. Tapi saya nggak mau untuk simpang siur, biarkan yang berkompeten yang menjelaskan. Nanti kan mungkin di website sudah mengerti bahwa bos dari PT Mandiri Tunggal Bahari itu sudah dipenjarakan dan sekarang PT itu sudah disegel. Dan dari PT itu juga sekarang ada masalah dengan Mas Hasan Arpari. Mas Hasan yang ada di kapal Luyung yang 118 sekarang alhamdulillah juga sudah ditangani oleh yang berwajib, sudah ketemu kapalnya di Batam, guys. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sekali dengan semua pihak yang telah menolong keluarga dari Mas Hasan, khususnya keluarga yang ada di Lampung yang berbelasungkawa. Alhamdulillah telah dalam maksud telah diberi petunjuk dan diberi pertolongan oleh siapapun, oleh banyak orang yang telah menolong beliaunya, Pak Wawan ya kalau nggak salah Pak Wawan, keluarganya dari Mas Hasan, keluarga Mas Hasan Apriyadi, dari keluarga Mas Hasan Apriyadi yang telah dipanggil Tuhan yang di kapal 118 itu, guys. Jadi saya juga ingin menerangkan sedikit juga biar junior kita, sebetulnya di vlog-vlognya sebelumnya itu sudah ada loh, guys, bahwa di kapal Cina, khususnya di kapal ikan berbendera Tiongkok ataupun bendera pokoknya di daerah-daerah itu perbudakan. Itu sudah lumrah, guys. Itu sudah bertahun-tahun. Tapi kenapa? Alhamdulillah ini mungkin ya seperti saya katakan bahwa ini sudah titik, sudah limited, sudah mentok. Jadi kita harus membongkar ini semuanya. Dulu saya belum punya YouTube, tapi sekarang saya sudah punya YouTube. Jadi saya bisa banyak berbicara, tapi berbicara saya ada bobotnya, bukan bicara yang hoax ya, guys ya. Jadi untuk bisa diketahui semuanya, kalau saya berbicara di depan kamera berarti saya berbicara dengan benar, tidak berbicara hoax, bahwa itu ada dan nyata. Seperti yang katakan kapan itu saya mengatakan bahwa kapal sedang dalam pencarian. Alhamdulillah kemarin kapal sudah ditemukan, Mas Hasan sudah ditemukan, dia di dalam di dalam freezer. Katanya masih praduga bahwa Mas Hasannya itu ada kekerasan di dalam kapal itu, tapi kan masih di praduga ya, masih praduga. Jadi saya juga belum bisa mengatakan oh ya dia diajar oleh orang Filipina, oleh orang Cinanya. Saya belum bisa mengatakan itu karena masih praduga. Jadi saya tidak akan memberikan berita yang belum fix. Jadi saya nggak akan itu. Jadi untuk ABK aku semua yang ada di seluruh Indonesia, khususnya apalagi yang masih junior, hati-hati sekali. Kerja di kapal berbendera Tiongkok itu bukan 24 kali jam bekerja, melebihi itu. Kamu makan itu aja harus sampai berdiri.
seperti berdiri, bukan seperti, harus dengan berdiri. Apalagi bisa tidur kamu itu sudah tak omong ke kamarote kamu, tempat tidur kamu itu corone argo manak wedhuse ora metu ning ngono Mas. Itu benar sekali. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa saya saksi hidup dengan perbudakan dan penganiayaan, karena saya yang menangani. Saya yang mengerti, saya yang menangani dari mata saya sendiri, dan saya yang turun langsung di kapal-kapal waktu itu di daerah Eropa, khususnya di Las Palmas. Saya sendiri yang menanganinya. Jadi saya bisa berkata, saya bisa mengatakan, dan mungkin sekarang kalau ada saudara-saudara kita, saksi-saksi yang dulu pernah diajar, apalagi yang nonton ini, dia akan tersenyum, dia akan tertawa. Itu guys, jadi yo hati-hati yo Leo, kamu semuanya kalau mau bekerja di kapal khususnya pelaut migran, jadi harus berhati-hati. Lihat, jangan sampai kontrak dengan 2 tahun. Kontrak 2 tahun itu akan memberatkan kamu, akan membebankan kamu, bahwa itu tidak akan baik buat kamu. Jadi hindari itu. Saya selalu mohon untuk saudaraku semuanya yang ada di seluruh Indonesia, tolong share YouTube saya. Bukannya saya ingin apapun, saya hanya ingin saudara kita jangan sampai menjadi korban lagi. Ini cukup ini sekali ini Mas Hasan Apriyadi yang menjadi korban ini. Cukup Mas Hasan Apriyadi dan perbudak lainnya, cukup dari kapal 117 dan 118 ini. Cukup, jangan sampai lagi. Apalagi dari yang di Tegal, PT Mandiri Tunggal Bahari, bosnya sudah dipenjara. Dan nanti untuk PT-PT lainnya yang tidak bertanggung jawab dengan ABK-ABK kita yang sekarang ada di tengah lautan sana, apa sedang bermasalah, semoga bisa diselesaikan. Semoga dan bisa ditutup sekalian. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi. Kasihan keluarga, kasihan rakyat kecil. Nanti saya juga akan ngomong, dan saya akan juga meminta untuk pemerintah, khususnya di vlog lainnya, nanti di vlog selanjutnya, untuk Pak Presiden untuk bisa mengesahkan undang-undang yang ada. Nanti saya akan bikin itu guys. Jadi ayo, saya minta support, saya minta dukungan untuk channel YouTube Wong Solo di Las Palmas, untuk bisa sanak saudara kita jangan sampai terjadi hal seperti ini. Siapa? Saya tidak bisa apapun, saya hanya bisa berbicara. Semuanya ada di tangan saudara-saudara saya, anak-anak saya semua, junior ABK yang ada di Indonesia, ataupun ada yang di seluruh dunia sekarang. Marilah kita bersatu. Saya selalu mengatakan, marilah kita bersatu. Sampai saya itu nge-share YouTube saya sampai kemanapun, Bu Ari bukannya apa-apa. Saya cuma ingin jangan sampai terjadi hal ini terjadi lagi. Saya tidak ingin apapun. Saya ingin kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu, keluarga kamu, masa depan kamu. Jadi jangan tergesa-gesa untuk menerima job dari agen-agen ataupun calo-calo yang berkata manis-manis di depan kamu. Jadi tolong yo guys, tolong sanak saudara saya untuk di-share YouTube saya ini. Di-share biar mereka tahu. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi. Nanti kalau yang terjadi, korbannya siapa? Rakyat kecil yang hanya ingin menikmati hidupnya dengan makan sama tempe, tidak dibledek utang, sederhana. Wes cukup. Rakyat kecil tidak akan meminta apapun. Jadi mereka hanya meminta untuk bisa membahagiakan keluarganya. Orang kepingin apa-apa. Jangan kan tahu, tidak kepingin apapun dari rakyat kecil. Rakyat kecil hanya meminta untuk bangsa Indonesia tetap eksis dan menjadi pelaut jaya dimanapun berada. Jangan menjadi perbudakan dan penghajaran. Masuk Indonesia negara yang jaya raya dengan pelaut nenek moyang kita dimanapun nyambut gawe sini gur diajar tok, gajinya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Gajinya Indonesia itu tidak sesuai sekali. Waktu dulu saya mengurusi ABK dari kapal Cina itu gajinya 135 $135, sampai alhamdulillah sekarang sampai 350. Ya enggak? Jadi itu semua pemerintah dan juga kita. Nanti saya di vlog lainnya saya akan meminta untuk
sanak saudara saya semuanya untuk kita bersatu. Saya tidak ingin apapun terjadi. Saya ingin tentram, damai, tidak ada demo dan tidak ada apapun. Jadi marilah kita bersatu. Coba kita bertahan dengan apa yang sekarang kita miliki dan bertahan dengan pikiran kita dengan tentram, jangan tergosok dengan apapun. Jangan menjadikan pikiran kita emosi dengan masalah apapun. Yo guys yo. Yo lur yo, yo bro. Marilah selalu kita fokus ke depan bahwa saya bisa, kamu bisa, mereka bisa untuk sukses dunia dan akhirat. Jangan lupa share, subscribe, komen untuk teman-teman kita semua agar apa? Jangan terjadi hal seperti ini. Ayo, assalamualaikum.